Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da sayyidil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Hadrata ikhwatil iman, hadratal ahibba, saudara sekalian, para sahabat, para hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini syukur alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat yang banyak. Terlebih kita masih bisa hidup di 1444 Hijriah atau lebih tepatnya bulan Muharram, yang menurut sebagian orang namanya bulan Syuro. Di dalam sebuah ayat dari surat At-Taubah Allah menyampaikan, yaitu ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Artinya sesungguhnya hitungan atau bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ketetapan tersebut ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 tersebut ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, artinya bulan mulia. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyampaikan 4 bulan tersebut adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan kita umat Islam sedikit banyak harus memiliki wawasan, diantaranya perhitungan Islam, Bapak sekalian. Perhitungan Islam. Kalau hitungan Masehi Januari sampai Desember hafal, bahkan PAUD sudah hafal, betul. Tapi untuk hitungan Islam, mulai bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah, kita hafal nggih? Ini kok bisik-bisik khawatir riya rupanya. Tapi saya selalu husnudzon, terlebih kita ini bertemu di majelis ilmu atau tempat pengajian yang tidak mungkin di sini ada pencurian, kemaksiatan yang disengaja dan seterusnya. Maka saya kok berpikir jenengan ini hafal semuanya. Boleh tes kira-kira? Tapi tidak usah, daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak. Dia aku mau melu ngaji sing iki katanya. Dites barang ya. Tapi kita apalah paling tidak. Jadi masih tersisa 10, diawali bulan Muharram, ditutup bulan Dzulhijjah. Kalau hitungan Jawa sudah banyak yang hafal terkait dengan bowo ya, ngadu dan yang lainnya. Tapi untuk Islam kita harus hafal. Baik Bapak sekalian, saudara sekalian, hadirin yang kami muliakan, pagi hari ini kita lanjutkan kajian fikih, namun bukan tentang diri kita, tapi tentang saudari kita, yaitu kaum wanita. Kita punya ibu, kita punya adik, bahkan kita punya istri, kita pun juga punya putri, dan seterusnya. Mereka itu akan bertanya suatu saat kepada kita. Terima kasih. Mereka itu suatu saat akan bertanya kepada kita. Maka dengan bertambahnya wawasan, kita berharap mudah-mudahan sedikit banyak memiliki pengaruh dalam arti berbagi manfaat bagi mereka, agar kebenaran, kebaikan itu bisa tersalurkan. Hadirin rahimakumullah, yang akan kita bicarakan pagi ini adalah seputar haid dan nifas
dan bahasan yang lain bila waktunya memungkinkan. Haid dan nifas ini hanya berlaku bagi perempuan. Setiap perempuan itu pasti haid, namun belum tentu nifas. Yang nifas itu yang pernah mengalami kelahiran atau melahirkan. Yang sudah berumah tangga, insya Allah sudah mengerti. Yang belum masih tanda tanya besar atau masih sekedar membayangkan. Tapi dengan bertambahnya wawasan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menyiapkan dan mendekatkan jodoh panjenengan. Saya kok lupa berapa kira-kira yang masih jomblo ini? Tidak ada ya sudah. Mas yang pegang HP ini kayaknya oh bertambah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan berkah selalu mengiringi panjenengan. Sering-sering ngaji nggih, untuk menyalurkan hobi. Seputar haid dan nifas hanya terjadi bagi perempuan. Di dalam kitab disebutkan oleh Syekh Hafidahullah Ahkamul haidi wan nifas. Haid itu kalau banyak khuyat, nifas kalau banyak nufasa. Dalam disiplin ilmu gramatika bahasa Arab seperti itu. Apa yang dimaksud dengan haid? Disebutkan bahwasanya al-khaidu huwa adamul ma'rufu indan nisa wala hadda fi syar'i liya aqallihi wa aktsarihi wa inna ma yurja'u fihi ilal adah. Haid adalah darah yang sudah dikenal atau ma'ruf ya, artinya darah kebiasaan di kalangan wanita. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal, sedikit ataupun banyak, sebentar ataukah lama, ini tidak ada batasannya. Ketentuannya kembali kepada masing-masing pribadi. Biasanya ini nyuwun sewu faktor keturunan. Ada yang orang haid itu 1 pekan, ada yang 10 hari, ada yang 2 pekan, ada macam-macam. Ya, ada macam-macam. Dan ketika sudah menikah, ya, tidak haid itu malah menjadi nikmat. Berarti ada tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah sebentar lagi momongan. Tapi kalau hubungan di luar nikah, niki ngedeni. Ya. Sehingga mudah-mudahan Allah jaga kita, kula panjenengan, anak turun kita semuanya dari perbuatan nista satu ini. Ya. Resikonya berat. Ya. Lahir batin akan mendapatkan azab. Kalau tidak bertobat berbahaya. Ya. Allahumma salimna wa salimna. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Sehingga jangan sampai kita coba. Wan nifas, adapun nifas, huwa damul khariju bisababil wiladah wa aktsaruhu arba'una ayyam au arba'una yauman. Adapun nifas adalah darah yang keluar pasca kelahiran atau dengan sebab kelahiran. Dan waktu maksimal atau ya, durasi paling lama 40 hari. Ini menurut banyak ulama seperti itu. Disebutkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kanatin nufasa utajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman." Dulu kaum wanita yang nifas tidak sholat pada masa Rasulullah selama 40 hari 40 malam. Nah, ini untuk ukuran waktu cukuplah lama. Namun ini dispensasi bagi kaum wanita. Kita tidak usah kepingin. Ya, kalau kok pengen prei sholat tidak usah kita kepingin. Tidak enak. Ya. Kalau bisa kita ini sholat lancar dalam keadaan baik sampai dengan akhir hayat. Kalau tidak bisa itu malah berbahaya. Bukan berbahaya ya, kita belum siap begitu saja. Ya. Jujur nggih, siap nopo dereng? Belum jemaah. Masih harus banyak yang kita kerjakan untuk urusan akhirat.
Selanjutnya, wa matara'atit tuhra qablal arba'ina iktasalat wa tahurat. Adapun kalau orang yang nifas tersebut melihat telah suci, artinya yang bersangkutan sudah berhenti darah nifasnya sebelum 40 hari, maka dihukumi suci, dia harus segera bersuci. Bersucinya dengan apa? Bersucinya dengan apa? Mandi besar ya. Dengan air betul, tapi aktivitas ibadahnya mandi besar. Betul dengan air nggih, barakallahu fiik. Satirun jidan dengan itu. Satir artinya cerdas ya, atau jenius begitu. Wa in istamarra bihadamu ba'dal arba'in iktasalat litamamil arba'in wa tahurat. Namun bila mana darahnya terus keluar melebihi durasi paling lama 40 hari, maka dia harus segera mandi di hari ke-40 dan dia sudah dalam keadaan suci. Nah, ini dikomunikasikan dengan senior-seniornya atau dengan para medis atau nanti mentoknya dengan praktisi ruqyah. Dikhawatirkan ada unsur yang lain, bukan hanya sekedar nifas semata. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita. Poin selanjutnya, ma yahrumu bil haidi wan nifas. Apa saja yang diharamkan bagi yang sedang haid atau nifas. Jadi wanita yang haid atau nifas itu tidak boleh melakukan beberapa hal. Lagi kita statusnya sebagai suami atau sebagai laki-laki, mengetahui ini kemudian menerangkan dan menjaga diri kita. Menerangkan dan menjaga diri kita. Yahrumu alal kaidi wan nufasa. Ma yahrumu alal muhdis. Diharamkan bagi wanita yang haid atau nifas, apa saja yang diharamkan atas mereka yang berhadas ya. Atas mereka yang berhadas, berarti ya tidak boleh sholat begitu. Kemudian ada beberapa hal yang dulu kita kaji, termasuk menyentuh mushaf atau Al-Quran dan seterusnya. Wa tazidu alaihi fitahrim, dan ada beberapa tambahan. Di antaranya as-saumu, haid dan nifas itu tidak diperkenankan orang tersebut berpuasa. Kalau berpuasa berarti puasanya tidak sah. Kalau tidak berpuasa mengganti di hari yang lain, karena memang seharusnya seperti itu. Maka banyak kaum wanita itu, bahkan rata-rata yang belum sampai dalam taraf sinul yaksi. Sinul yaksi itu dalam bahasa kita menopause ya. Mereka bolongnya 1 pekan atau bahkan lebih di bulan Ramadan. Namun kabar gembira, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar tidak hanya di masjid saja ya, tidak hanya di masjid saja. Wa taqdihi idza tahurat, puasa tersebut harus diqadha ketika sudah suci ya. Ini yang biasanya menjadi beban dan wanita itu perlu diingatkan. Namun mereka adalah makhluk yang sangat rajin, jujur ya. Biasanya yang ketika menjadi sekretaris di sekolah dulu, laki apa perempuan? Perempuan. Yang sering di rumah kemudian teliti, utun atau bahkan disiplin ya. Reget-reget dibersihkan dan seterusnya, laki apa perempuan? Perempuannya mah. Mereka itu adalah makhluk yang sangat rajin. Maka kalau mereka mengkodok puasa, besar kemungkinan itu terrealisasi. Kita pun belum tentu. Nggih napa nggih? Kita punya utang itu rasanya berat, apalagi puasa itu adalah ibadah yang selama 1 hari full semenjak subuh sampai dengan maghrib. Ya, pengajian menisan ya. Nggak tahu nanti bulan Ramadan pengajiannya libur atau lanjut ya. Berat ini sama. Biasa kita minum atau ngopi dan yang lain. Ini puasa. Ya.
berat. Silahkan yang minum sambil dicipi. Tapi jajannya jangan ya. Karena ini untuk saya. Dan yang sudah diuntukkan Ustadz jangan diambil, nanti timbel katanya. Pamali ya. Jangan percaya begitu-begitu sama. Masuk kok timbel banyak anunya di Indonesia ini ya. Senditan medit ya. Apalagi apa lagi dengan begitu ya. Ini dihindari. Nanti terbawa begitu kita suudzon akhirnya menjadi kenyataan lah belain. Pernah timbel. Ya, gak tahu kayak apa-apa malah timbilnya nemen ya. Sehingga kayak diambil lagi timbel ya. Jangan begitu. Saya itu ya tidak antipati, tapi saya timbang dengan logis, rasionalis dan tinjauan syariat. Ada enggak sebenarnya? Jangan kita ini gampang mudah percaya. Boleh-boleh saja, tapi kalau keliru kan fatal akibatnya. Dalil yang menyebutkan qadha puasa bagi wanita yang suci dari haid atau nifas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Mu'adzah radhiyallahu anha berkata, "Mabalul haidhi taqdi as-sauma wala taqdi shalah." Kata beliau ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa perempuan yang haid hanya mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Ini juga dispensasi dari Allah. Sholatnya tidak dikerjakan, puasanya dikodok. Padahal sama-sama statusnya wajib. Wajib. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Demikian itu dahulu terjadi pada kami ketika dengan Nabi. Maka Nabi memerintahkan agar kami mengganti puasa dan tidak mengganti sholat. Ganti itu namanya qadha. Mengulangi itu namanya i'adah. Melaksanakan itu namanya ada. Ini dalam istilah-istilah fikih. Orang sholat tepat waktu namanya ada. Sholat namun ada sesuatu sehingga tidak sah, mengulanginya disebut i'adah. Kalau dia tidak karena sesuatu, maka di lain waktu itu disebut qadha. Tulisannya kodok begitu ya. Bacanya qadha. Jangan terlalu jujur kita ini ya. Memang tulisan Indonesia itu jujur, tapi kita rodok mambu-mambu agama sedikit lah. Kan tulisan itu sholat id itu kan iyat begitu ya. Dibacanya sholat led, sandal led ya. Sholat id begitu ya. Kita ini ya jangan polos-polos namanya. Yang kedua, ini harus diperhatikan, terlebih calon manten atau yang sudah. Jangan guyang-guyu. Dilarang bagi yang haid atau nifas al-wata'u fil farji. Berkumpul suami istri, atau bahasa Indonesianya bersetubuh, atau dalam bahasa agama jima. Ya, dalam bahasa agama jima. Dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 222. Mohon yang muda pakai sarung, ada yang pakai sarung ya. Oh Mas, ya. Terjemahkan. Cari di Google surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Tidak usah seluruhnya, nanti saya stop kalau sudah sampai pada batasannya. Wa yas'alunaka 'anil mahid
Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Al-ayah. Jadi kalau ada ulama atau siapa yang menyampaikan al-ayah berarti ayatnya belum rampung. Kalau menyampaikan al-hadis berarti hadisnya belum rampung. Ini diantara sunnah-sunnahnya ulama. Al-ayah berarti belum selesai. Al-hadis berarti hadisnya belum rampung. Artinya Mas, ayat 222. Kalau di HP agak susah nyari ke bawah, tapi biar lebih biasa Mas. Siapa namanya Mas? Faris. Mas Faris ya. Umur berapa sih? 23. Oh ya masih muda. Kejar cita-citanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang amal yatim. Katakanlah. Ayat 222. Iya, oh 22. Berapa itu tadi? 20. Oh ya kurang 2 lagi. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Ya stop dulu. Wa yas'alunaka anil mahid. Jadi orang-orang sahabat Nabi itu wa yas'alunaka bertanya kepadamu, yang diajak bicara oleh Allah Nabi Muhammad. Tentang apa anil mahid, seputar haid. Entah orangnya ataukah ini adalah sesuatunya itu. Ya. Karena fa'il dengan masdar miminya ini mirip mahid. Jadi dulu sahabat Nabi itu kalau bertanya tidak kepada orang lain, yang dianggap paling alim, yang membawa amanah dari langit berupa ajaran agama ya Rasulullah. Kalau bertanya ya kepada Rasul. Ya ada yang bertanya kepada sahabat yang senior, yang alim ada. Tidak sebagaimana sekarang. Bertanya pada orang yang di atas normal misalkan ya. Akhirnya podo blenderi nanti ya. Ya. Sampai sekarang saya itu kadang ya bingung ya. Bingungnya itu kenapa? Agama ini kan menjadikan kita itu cerdas. Akal kita itu baik, disorot dengan wahyu sehingga menjadi terarah. Tapi ada kalanya itu tidak menjadi demikian, tidak sesuai dengan keinginan yang menciptakan kalau tidak diarahkan dengan wahyu itu tadi. Contoh misalkan, ada orang mengambil sesuatu di tempatnya orang yang sudah tidak ada. Dianggapnya sesuatu tersebut sangat berharga, bahkan tombo. Ada yang ngiling no akhirnya. Lho kuwi lo matine ya lara aku sing nambani ora waras katanya. Ini kan membingungkan ya. Jadi kita itu berpikir, oh ternyata begitu. Kita punya Allah ya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jodoh, rezeki dan yang lain kita pasrahkan kepada Allah. Selanjutnya Mas. Jangan ditutup dulu. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Stop dulu ya. Qul huwa adza. Jadi Nabi itu tidak bisa atau tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali atas titipan, bimbingan atau petunjuk dari Allah. Qul, dawuhnya Allah, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, huwa adza. Itu adalah kotor, adalah najis, adalah tidak bersih. Ya. Sehingga kalau terkontaminasi dengan tempat atau badan atau orang, ya harus disucikan. Kalau diri yang bersangkutan mengalaminya, ya harus bersuci. Tapi pada sebagian tertentu, dan ini adalah geblinger, menulis ayat suci dengan itu tadi. Mandi katanya. Ya. Pengen apa bisa kabul. Ini tidak karu-karuannya. Dibalik-balik menisan hurufnya ini kan tidak boleh. Ada yang seperti itu. Ada cerita-cerita yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan yang menyimpang. Selanjutnya Mas. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Stop. Ya. Nanti kalau saman punya istri pas haid jauhilah. Menjauh di sini artinya tidak boleh berhubungan suami istri.
Tapi dalam hubungan muamalah biasa boleh. Bahkan goncengan, rangkulan boleh, selama nggak boleh jima itu tadi. Ya, tajak mancing bareng misalkan, ya silakan. Tapi hati-hati kecemplung Mas ya. Ya, hati-hati. Dulu orang-orang Yahudi punya tradisi istri atau wanita yang haid itu disiwak atau dikucilkan, nggak dijak ngomong, nggak diajak makan dan seterusnya. Ini kan menyakiti. Padahal mereka itu juga punya perasaan. Mereka itu bukan robot, bukan pula patung. Islam memberikan solusi. Agama kita ini sangat solutif dengan yang lebih baik, tapi tetap ada batasan tanpa menghilangkan makna yang sebenarnya. Itunya tidak boleh, tapi yang lain tidak mengapa. Ya. Selamat mencoba. Selanjutnya, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Stop dulu. Ini juga berat. Ada tipe laki-laki yang tidak kantenan istilahnya. Ya. Manusia itu kan bermacam-macam. Bahkan nanti saya nggak cukup satu istri. Ya. Itu kan pertimbangan masing-masing. Cuma saya pribadi dalam hal seperti itu angkat tangan. Ya. Terlebih di syuting seperti ini sudah dimolo nanti. Teror macam-macam kita orang ini. Ya. Kita kembali. Jangan dekati mereka sampai mereka betul-betul suci. Sampai mereka betul-betul suci. Cuma sucinya itu bagaimana? Suci sudah selesai ataukah ketika selesai itu sudah bersuci? Ya. Lebih baik ketika selesai sudah bersuci. Tapi suci sendiri itu juga sudah tidak masalah. Ya. Bahkan ada yang bertanya, Ustadz, kan di antara pembatal puasa itu ada banyak, termasuk 6. Ya. Terakhirnya itu kan siang hari hubungan suami istri. Lah orang berbuka itu kan membatalkan puasa, di antaranya dengan yang banyak tadi. Apakah tanpa makan, minum, langsung begitu puasanya batal? Ya. Dan bukanya sah? Ya, jawaban saya ya cuma tidak nyunah gitu, karena Nabi dulu nggak melakukan itu ya. Walaupun punya beberapa istri, Nabi ya tetap sebagaimana yang menjadi sunahnya, entah itu kurma basah yang masih segar, atau kalau nggak ada kering, kalau nggak ada ya air putih begitu. Tapi kalau jenengan saya yakin banyak yang gorengan. Ya. Tapi masih mending timbang yang itu tadi. Walaupun itu juga membatalkan puasa. Tapi nanti akhirnya orang akhir zaman itu pikirannya macam-macam ya, sehingga menimbulkan banyak sekali pertanyaan yang berbelit. Selanjutnya sedikit lagi Mas. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Nggih, sampun. Jadi Allah menyampaikan berikutnya, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau wanita itu sudah suci atau istri itu sudah suci, tidak haid lagi, boleh berhubungan suami istri selama tidak melanggar hal yang dilarang. Yang dilarang itu adalah dari belakang atau bagian belakang itu yang dilarang. Ini dalam kitab-kitab fikih rumah tangga seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Selanjutnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula imam yang lain. Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Ketika haid lakukan sesuatu kecuali jima. Ya. Jadi dekat, makan, goncengan macam-macam tidak apa-apa. Yang penting tidak jima. Ya. Oleh karena itu ini batasan kita, maka kita harus betul-betul menjaganya. Loh kalau kemudian melanggar, kafarat atau dendanya nopo Ustaz? Nah, ini ribet lagi. Imam Nawawi berpendapat. Ya. Imam Nawawi punya pendapat. Berikutnya kita lanjutkan. Disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Hadis Sahih Muslim bin Hajjaj. Imam Nawawi berkata, hukmu man ataha idon, seputar hukum orang yang mendatangi atau menjima istrinya yang haid. Ya istri tidak kena hukum, tapi kalau dia yang ngejak malah kena hukum juga ya. Tapi rata-rata laki-laki nanti yang akan kena hukum. Kata beliau rahimahullah, walau i'taqada muslimun hilla jima'il haidi fi farjiha sara kafiran murtadan. Kalau ada orang Islam
berkeyakinan halal menjima istrinya pada waktu haid, maka yang bersangkutan bisa kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Melanggar hukum yang menetapkan haram. Ini sudah diketahui oleh siapapun. Sehingga resikonya menjadi orang ngerti itu lebih berat daripada yang tidak. Walau fa'alahu insanun ghaira mu'taqadin hillahu fa in kana nasiyan aw jahilan biwujudil haidi aw jahilan bitahrimihi aw mukrahan fala itsma alaihi wala kafarata. Dan apabila, kata beliau, dia melakukan tanpa keyakinan halal, yaitu ketika menjima istrinya lupa misalkan, tapi nggih mosok lali kan begitu ya, atau karena tidak mengetahui keluarnya darah haid, dan ini bisa saja terjadi ya. Atau tidak tahu bahwasanya hal tersebut haram, maka ini perlu untuk difamiliarkan, tapi tetap dalam ranah, istilahnya itu kita punya privasi ya. Begini, terutama sesama suami istri atau di saat pranikah itu ada pelajaran tentang fikih-fikihnya agar tidak terjadi hal seperti ini. Ya. Jangan pokok moro seneng begitu saja. Ya. Ada fikih-fikihnya. Atau mungkin karena dipaksa pihak lain, maka tidak berdosa, tidak pula membayar kafarat. Kafarat itu denda. Ya. Selanjutnya kata beliau, wa in wati'aha amidan aliman bil kaidi wa tahrim mukhtaron faqad irtakaba maksiatan kabirah. Namun bila mana dia menjima istrinya menyengaja, tahu bahwasanya keadaannya haid dan diharamkan perbuatan itu, maka sungguh dia jatuh pada maksiat atau dosa yang sangat hebat. Nasa Syafi'iyu ala annaha kabiratun wa tajibu alaihi taubat wa fi wujubil kafarah qaulan. Masih kata Imam Nawawi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i tentang hal ini, dan yang bersangkutan wajib bertaubat. Adapun mengenai kewajiban membayar kafarah atau denda, ada dua pendapat. Maka penulis kitab menyebutkan qultu wal qaulu rajih wujubul kafarat. Pendapat yang rajih atau yang kuat adalah yang mewajibkan kafarat. Artinya walaupun tidak sengaja tetap berkafarat atau membayar denda. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa haid. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud dan Nasai dan yang lain, dahulu kala ada orang, kata Ibnu Abbas, yang datang kepada Nabi memberitahukan dia mengumpuli istri dalam keadaan haid. Maka Nabi bersabda, yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinarin. Yang bersangkutan harus atau wajib bersedekah 1 dinar atau separuh dinar. 1 dinar atau separuh dinar. Ya. Jadi seperti ini, kalau sering berkumpulnya ya banyak, malah rugi sendiri. Oleh karena itu sama-sama saling menjaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Wa takhiru fil hadithi raji'un ila tafriq baina awwalid dami wa akhirih lima ruya an Ibnu Abbas mauqufan. Takhir atau menentukan pilihan yang tertuang dalam hadis di atas dikembalikan kepada perbedaan antara jima di awal haid atau di waktu akhir. Sehingga kalau di awal itu 1 dinar, kalau di akhir setengah dinar. Ya. Karena di awal itu lebih berat. Dan haid itu adalah penyakit yang harus dikeluarkan. Ini siklusnya perempuan. Kemudian kok diperlakukan tidak sebagaimana syariat Islam, maka ini mengandung dosa. In asobaha fi faurid dami tasaddaqa bidinarin
Kalau dia berkumpul atau menjima istrinya dalam keadaan haidnya itu banter, maka bersedekah 1 dinar. Wa in kana fi akhirihi fa nisfu dinarin, kalau sudah mau selesai setengah dinar. Ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan sampai di sini wawasan kita sedikit bertambah sehingga kita punya gambaran dan punya pakem. Ini adalah sebuah pantangan. Kalau kita melanggar dosa kepada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salimna, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Berikutnya bahasan tentang istihadah. Kita berlindung kepada Allah untuk semua kaum muslimah mudah-mudahan tidak mengalaminya. Berarti ini bukan haid, bukan pula nifas, tapi mirip. Istihadah adalah hiya damun yakhruju fi ghairi awqatil haidi wan nifas aw muttasilan bihima. Fa in kana al-awwal fawadihun wa in kana tsani. Yang dimaksud istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid atau nifas, atau mungkin secara bersambung setelah haid atau nifas, atau mungkin demikian. Jika dia keluar seperti yang pertama, artinya di luar waktu haid nifas, maka jelas. Namun bila berbarengan dengan haid dan nifas, artinya setelahnya itu, maka ini diperlukan perincian. Kata ulama kita, fa in kanatil mar'atu mu'tadatan fama zada ala adatiha fahuwa istihadah. Jika seorang wanita biasa mengeluarkan haid atau nifas dengan teratur, maka darah yang keluar melebihi kebiasaannya itu dihukumi istihadah. Biasanya sepekan kok sampai 3 pekan, yang 2 pekan ini istihadah. Ya sekali lagi ada komunikasi, kemudian ada pencerahan, bahkan pemeriksaan. Ini penting. Semuanya ini dalam rangka menjaga diri bersama-sama demi maslahat. Ya. Wanita itu punya kandungan. Ya. Wanita itu punya organ dalam. Yang sebagai laki-laki atau suami, kita dan panjenengan semua ini harus menyelamatkan. Ya. Kalau sakit ya diobatkan. Kalau ada sesuatu ya dijelaskan dan seterusnya. Tapi tetap semuanya itu masih dalam ranah privasi. Tidak sembarang orang kita ajak ngomong atau kita curhati. Karena menjaga rahasia untuk saat ini itu berat jamaah. Gimana Bang? Jujur. Ini ngantuk apa belum? Yang ngantuk, obat ngantuk apa kira-kira? Ya tidur. Barakallahu fiik. Tidur. Ngopi ini bukan obat ngantuk. Wudu juga bukan obat ngantuk. Tidur obat ngantuk jamaah. Tapi karena ini di majelis, yang tidur saya minta ganti ceramah. Alhamdulillah. Jadi ustadz itu semena-mena, ngantuk bisa ngopi, kesel bisa lendetan, jamaah yang repot. Tapi kita syukuri ya, semuanya itu akan ada balasannya. Saya itu pernah ngaji di tempat pelosok jamaah. Karena saya itu ada agenda sehingga nggak bisa tepat waktu. Saya nggak bisa kalau nggak siang hari bar beduk. Gedinto sih. Sampai lendet-lendetan, sampai tenger-tenger, ngaji sampai mau asar, subhanallah. Ya, di pelosok itu seperti itu. Butuh banyak uluran tangan serta jamaah kita semuanya, agar agama ini bisa serempak, ya, diamalkan oleh semua. Di kota, sehari mau pengajian 10 kali, kelakon, ya. Tapi kalau di desa, sebulan sekali belum tentu baik. Kita ini bersyukur hidup di yang seperti ini. Jadi kalau kebiasaannya itu ada waktunya kemudian di luar kebiasaan, maka ini dianggap sebagai istihadah. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dan yang lain. Ummu Habibah
Beliau radhiyallahu anha berkata, disebutkan umkusi qadra makanat tahbisuki haidatuki tsumma tasili wasolli. Nabi bersabda kepada beliaunya ini radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, berhentilah kamu selama haid itu masih menahanmu, kemudian mandilah dan sholat. Artinya di waktu haid ya gak usah mandi junub dulu, jangan pula sholat. Kalau sudah berhenti walaupun masih ada darah karena itu istihadah, ya mandilah kemudian sholatlah. Berarti hukumnya jatuh hukum suci. Tapi ada yang lain permasalahannya. Wa in kanat mumayyazatan bainad damaini fal haidu wal aswad al ma'ruf wa ghairuhu istihadah. Apabila bisa dibedakan antara dua darah, darah haid adalah darah hitam, darah kotor. Adapun darah istihadah itu adalah darah segar. Darah istihadah itu adalah darah segar. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain. Beliau bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubash, sabda beliau, idza kana damul haidi fa innahu aswadun ma'ruf. Apabila darah haid maka warnanya hitam dan sudah dikenali oleh perempuan. Fa amkithi anis sholati, maka janganlah mengerjakan sholat. Fa idza kana al-akharu fatawaddai fa innama huwa irkun. Namun apabila warnanya lain, berarti bukan haid tapi keluar darah, ini adalah istihadah, hendaklah kamu berwudu karena ia adalah darah yang berasal dari pembuluh darah. Yang bersangkutan suci, berwudu kemudian sholat. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, atau bapak-bapak rahimakumullah, ya, tidak ada ibu-ibu, ngapunten. Kadung kulino jamaah nggih. Kadung kulino. Kadang pas di ibu-ibu ya nyebut bapak barang. Yang penting enggak ngomong karepe dhewe nggih. Majelis sunyi senyap ngomong sendiri, ya. Ya kalau dengan alat telekomunikasi mungkin bisa live dengan siapa atau direkam. Tapi kalau tidak, kita ini enggak punya ya perintah untuk kemudian dakwai bangsa jin, lelembut dan seterusnya. Tidak ada seperti itu. Kalau mereka mau dengar monggo. Kita sudah beda alam. Nabi saja tidak mendakwai, tapi ketika membaca ayat sebagaimana ada di surat Ahqaf, mereka ada yang beriman kemudian berdakwah pada jenis dan kaum mereka sendiri. Hanya apa ngomong karepe dhewe misalkan, deleming, oh dakwai jin ya. Tidak ada seperti itu. Atau dakwah di alam kubur ini juga tidak perlu. Sebenarnya bukan di alam kubur, sudah nggak ada dakwah, dunia kukut. Dakwah dari dalam kubur, ya. Ini juga tidak perlu. Mungkin enak apa-apa nggih, tidak mati husnul khotimah malah. Nah, tapi mati dakwah Ustaz murah dicontoni seperti itu ya. Kita lanjutkan. Fa in balagat mustahadatan wala tastati'u tamyiz raja'at ila ghalibi adati nisaiha. Jika ada wanita mengeluarkan darah istihadah namun dia tidak bisa membedakan antara haid atau istihadah, maka dia mengacu pada kebiasaan senior-seniornya, entah ibunya, entah bibinya, entah neneknya dan seterusnya, atau kakak-kakaknya. Jadi ada kemirip-miripan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsh. Nabi pernah bersabda kepada Hamnah binti Jahsh, kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain jamaah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innama hadhihi raqdatun min raqdatis syaiton. Sesungguhnya ini adalah salah satu dari dorongan setan. Jadi ada unsur yang lain. Ini pentingnya komunikasi ya.
Fatahayyadi sittata ayyamin, maka hendaklah kamu menjalani haid 6 hari au sab'atan fi ilmillah, atau 7 hari. Jadi normalnya haid itu ya 6 hari atau 1 pekan. Summaktasili, kemudian mandilah atau bersucilah, hatta idza ra'ati annaki qad tahurti wastanqaiti fasalli 24 lailatan aw 23 wa ayyamahunna wasumi fa inna dzalika yajziki wa kadzalika faf'ali fi kulli syahrin kama takhidun nisa'u wa kama yadhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lakukan atau jalanilah haid 6 atau 7 hari tadi ya. Serta setelah itu mandilah sampai apabila engkau melihat bahwa engkau sudah suci atau merasa suci dan bersih, maka sholatlah selama 24 malam atau 23 malam atau 23 hari. Jadi potong sepekan, yang 3 pekan ya gunakan untuk waktu suci. Serta puasalah, karena sesungguhnya itu cukup bagimu. Dan begitulah hendaknya kamu berbuat pada setiap bulan, sebagaimana kaum wanita haid dan sebagaimana mereka bersuci sesuai dengan ketentuan waktu haid dan waktu sucinya. Ini kalau dalam setiap bulan begitu terus, kasihan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semuanya. Yang terakhir, ahkamul mustahadah, hukum wanita istihadah. Disebutkan la yahrumu alal mustahadhati syai'un mimma yahrumu bil haid. Orang yang istihadah tidak diharamkan sebagaimana atas orang haid. Jadi halal bagi mereka. Hanya kalau berkumpul itu ditinjau dari medis itu bagaimana ya. Illa annahu yalzamu al-wudu' likulli sholatin. Hanya saja setiap hendak sholat dia harus wudu walaupun belum batal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, sebagaimana sabda Nabi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, summa tawaddu li kulli sholatin, berwudulah di setiap sholat. Wa yusannu lahal ghuslu li kulli sholatin kama marra fil iktisal mustahabbah, dan sebagaimana pada bahasan mandi yang sunnah, artinya mandi besar tapi disunahkan, itu pada orang istihadah. Jadi orang istihadah sebelum sholat sunnah mandi, tapi wajibnya adalah wudu walaupun dia belum batal. Jelas nggih Bapak-bapak? Mudah-mudahan menjadi tambah wawasan bagi kita, sekaligus mudah-mudahan kaum wanita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bab baru, dan bab baru ini tidak kalah penting karena sudah kita pelajari yang terdahulu. Dengan pijakan itu kita berusaha sekuat tenaga untuk bersuci. Mudah-mudahan bukan sekedar lahiriah atau batiniah, tapi secara pribadi ya, kita ini termasuk diantara orang yang qad aflaha man zakaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syams. Bahkan nanti kita menyandang predikat qalbun salim, sebagaimana ada di surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim itu diantara doanya banyak, berlindung kepada Allah di saat atau di suatu hari yang harta benda dan anak keturunan tidak bermanfaat, kecuali dia yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka kalau kita pelajari bersuci bukan sekedar lahiriah, tapi secara maknawiyah pun agar kita selamat harus mensucikan diri dan jiwa kita. Di antaranya dari segala penyakit, noda, dosa yang terkait dengan hati. Karena Nabi sendiri sering berdoa, hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwa saya ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah
engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan. Jadi bermohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Rasulullah dulu 2 kali dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama di saat masih anak-anak di perkampungan Ibu Halimah Bani Sa'ad atau Sa'diyah. Yang kedua sebelum Isra dan Mi'raj. Maka kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk belajar tazkiyatun nufus. Bukan kemudian disunahkan belerek dodone dewe-dewe, ora iso mbalekne repot nanti. Jadi tidak bisa mengembalikan repot, jangan ya. Kita belajar tazkiyatun nufus. Pembahasan baru, Kitabus Shalah, kitab atau fikihnya sholat. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat jamaah. Orang-orang yang masuk neraka sakor, sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir surat 74, ditanya oleh ahli surga, ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin. Kami dulu bukan termasuk orang yang ahli sholat. Sholat sak gelemnya sendiri, sholat lek pas seneng, sholat lek pas mood, bahkan tidak sholat belas. Dan ini fakta. Sehingga mari kita ramaikan sholat ini. Mari kita ramaikan sholat. Mudah-mudahan nanti Ustaz ketika berdiri masjid tambah luar biasa ya. Mudah-mudahan seperti itu. Berbicara tentang sholat, saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh pakar. Estimasi penduduk jagat saat ini sekitar 7,4 miliar. Dari sekian itu prosentasenya hampir 23 umat Islam. Dengan berbagai macam model. Lah sing purun sholat niku berapa? Yang sholat ya banyak, yang bolong-bolong banyak malih. Yang enggak sholat ya banyak juga. Ya, betul lah betul. Sehingga kalau menilai umat Islam secara kualitas itu jangan kuantitas. Jumatan rata-rata sadar. Bahkan sholat id tidak pantas kalau nggak sholat hari raya. Kadung tuku sajadah, serban pas usum corona atau mungkin sandal baru. Tidak ketok, tidak enak. Tapi apakah 5 waktunya seperti itu? Ini kan pertanyaan besar. Kita tidak menganggap diri kita suci, tapi kita berusaha untuk menggiring, mengajak orang-orang terdekat kita agar betul-betul menjadi ahli sholat. Karena ahli sholat itu ahli surga. Di surga nanti dari 8 pintunya ada 1 pintu yang disebut babu sholat. Maka Nabi Ibrahim itu ngadai 2 donga yang luar biasa. Di antaranya disebutkan Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani anak budal asnam. Ya Allah, jadikan negeriku Mekah aman, damai, sentosa, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Tapi kan lolos, masih ada yang nyembah berhala. Gimana? Dan doa yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Mohon agar menjadi ahli sholat diikuti anak turunnya. Anak turunnya ada yang lolos malah. Gimana? Ya. Maka ini PR bagi kita. Sehingga untuk zaman sekarang kriteria soleh solihah itu tidak muluk-muluk. Kenapa tidak muluk-muluk? Orang mau sholat itu sudah dianggap soleh atau solihah. Bisa ngaji lagi, rajin belajar lagi. Kemana-mana izin atau manut wong tuwek gak gampang belarah. Ini insya Allah anak soleh atau solihah. Loh, berarti malam mingguan mboten pareng Ustaz dolan. Saya nggak mengatakan tidak boleh dolan. Kalau memang ada kepentingan yang baik silahkan Anda keluar rumah. Tapi jangan ngebek-ngebeki dalan jamaah. Sidoarjo ini banyak kendaraan, pemukiman padat, dibeki bocah yang nggak punya pekerjaan, nggak ada keperluan, belarah turun dalan. Saya pulang ngaji kadang empet-empetan, ya Allah. Kigek nyandi batin saya. Nggak mungkin kan pengajian? Ya, yang Islam mungkin kan pengajian atau tidak? Ya. Goncengan maneh, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kembali kepada Kitabus Shalah. Yang ada PDF atau kitab silakan dibuka halaman 79 atau diterjemah 131. Saya minum dulu nggih, suaranya sudon. Alhamdulillah. Ini ngantuk apa belum? Jujur. Mas Faris ngantuk apa belum? Oh, okay.
Oh, antum enggak usah ditanya lagi, Pak. Apa ceramah saya ini menghibur nggih kok ngantuk? Enggak ya? Ya. Tak keras nih maneh saja. Dulu saya punya guru ya, kalau diajar mesti kita ngantuk. Apakah suara saya ini menghibur katanya? Kita ya meneng. Tapi lek ngasih soal wangel-angel subhanallah. Kitabus shalah, bahasan seputar sholat atau fikihnya sholat. Qala Syekh Hafizahullah, disebutkan oleh ulama kita yang mudah-mudahan Allah menjaganya. As-sholatu lughatan, deskripsi sholat secara bahasa. Ini diadopsi dari kitab Mughnil Muhtaj. As-sholatu lughatan ad-du'a bi khairin. Sholat secara bahasa deskripsinya adalah ya, berdoa untuk kebaikan. Ini deskripsi secara bahasa. Dalilnya Allah berfirman pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu kalau tidak salah ayat 60 atau 63 ya. Khudh min amwalihim, zakat nih. Nanti ada lafaz washolli alaihim, doakan mereka. Bukan sholat untuk mereka, tidak. Ya. Adapun deskripsi secara istilah atau syar'an, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Salat secara deskripsi istilah adalah kumpulan dari ucapan maupun perbuatan. Berarti banyak, tidak sekedar satu ucap atau satu gerakan, tapi banyak. Yang diawali atau dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat khusus. Sehingga nanti kita pelajari sholat itu ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya, bahkan makruh-makruhnya, atau sampai pembatalnya. Kita harus tahu dalam rangka mawas diri bersama-sama. Sehingga kalau selama ini digaungkan sholat khusyuk, ya sholat khusyuk itu bukan sekedar pikiran blong kosong, itu malah nggak khusyuk jamaah. Ya, mesti kita itu eling apa gitu ya. Sholat khusyuk itu bukan kemudian pikiran blong kosong ya. Tapi yang seperti ini itu tahu dan ngerti sehingga diterapkan. Orang itu nggak bisa sholat khusyuk kalau dia tidak meneladani sholatnya Nabi. Ini jaminan mutu. Sehingga banyak kitab sholat digaungkan oleh alim ulama. Termasuk yang fenomenal itu terdiri dari 3 jilid kemudian diringkas menjadi 1 jilid oleh Imam Albani. Beliau menulis kitab Sifatus Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Sifat atau tata cara sholatnya Nabi dari takbiratul ihram sampai salam, seakan-akan melihatnya. Tapi pun beda zaman, berarti mengetahui dari hadis atau riwayat darinya. Ngoten. Jelas nggih. Ini kalau mungkin ada di pasaran silakan dibeli ya. Di online itu banyak malah murah. Ya. Saya dulu belajar sekitar tahun 2004 ketika awal SMA. Ya. Alhamdulillah nggak sampai sepekan itu kita baca selesai. Ya. Cuma ketika lomba sholat ini saya terapkan, saya tidak menang gitu loh. Kan tergantung jurinya. Ternyata jurinya belum membaca, belum pula mengamalkan. Akhirnya juara 2, saya nggak apa-apa, yang penting oleh hadiah. Bukan untuk lomba kok. Ada yang pernah ikut lomba sholat? Biasanya Muharram kan lomba-lomba Islami ya. Kalau 17-an kan lomba-lomba nasionalisme nanti. Lomba tidur Ustaz, bukan lomba. Lomba jagongan ya, bukan lomba gini. Selanjutnya, wassalawatul khamsu wassalawatul mafrudatu khamsun. Salat fardu atau salat wajib itu ada 5. Disebut fardu atau wajib atau maktubah itu sama. Ada 5. Maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar.
Kalau ada orang mendeskripsikan Islam, biasanya duhurnya diganti L. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, Islam. Ya ada oke-nya artinya. Cuma bukan itu deskripsi ulama akidah. Istislam lillah bitauhid, ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kata ulama akidah, Islam itu ya bertauhid dengan selayaknya kepada Allah, manut dengan perintahnya, dan antipati pada perbuatan menduakan atau menyekutukannya. Ini Islam ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, lohor ya. Atau ada lagi, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad ya. Nah akhirnya ngisi TTS ya. Ngisi TTS. Ya oke artinya oke saja ya. Tapi kita kembalikan pada deskripsi ahlinya ya. Jangan lokal teman-teman jamaah ya. Agak berbau-bau ya, berbau-bau kitab sedikit. Kita kan begitu-begitu mungkin apa enggak? Nabi ya 25 saja yang dihafalkan. Malaikat ya 10 itu saja. Sebenarnya banyak, yaitu sudah pantas, tapi tidak boleh kita membatasinya itu. Berapa nabi? 25. Betul atau salah? Yang betul 124.000. Ya mungkin 25 itu karena ada kisahnya jelas gitu. Malaikat pinten? 10. Ada lafaz di surat Al-Mudaththir, wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Hanya Allah yang mengetahui bala tentaranya, termasuk barang malaikat atau bangsa malaikat. Dan mereka itu senang di majelis ilmu atau tempat pengajian. Bisa jadi di sini ada malaikat tapi tidak tampak. Cuma jangan saling curiga. Loh, sama enggak ngambah karpet ya. Nanti jangan-jangan malaikat, tidak ya. Tidak ada di antara kita ini bangsa malaikat. Monggo sambil dicipi. Karena malaikat itu disuguhi nggak pernah mau. Dulu Nabi Ibrahim nyuguhi kambing muda bakar nggak mau ya. Silahkan dicipi sama. Bismillah. Okay. Kita itu belajar untuk rasionalis ya. Jangan kemudian ngaku-ngaku cetuk malaikat atau ngonco malaikat atau yang di bawahnya mungkin nabi siapa ya. Atau mungkin ini jangan sama ya. Aku goto nenek nabi kuwi ternyata dodol gorengan kok ora tak tuku ya. Nah ini jangan. Salat yang wajib 5 waktu, ad-duhru wal asru wal maghribu wal isya wal fajru. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi fajar itu sebutan lain salat subuh. Yang dimaksud fajar di sini fajar sodik ketika sudah semburat banyak. Kalau masih kedip itu ke atas, ini belum fajar. Anas bin Malik radhiyallahu an menyampaikan sebuah hadis bagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain. Nabi SAW bersabda, Furidat ala Nabi SAW, mohon maaf, Anas bin Malik berkata, Furidat ala Nabi SAW as-salawatu lailata usriya bi khamsin. Dahulu itu diwajibkan pada Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Isra itu berjalan di waktu malam dengan mumbul dari Mekah ke Masjid Aqsa, Palestina. Mi'raj itu naik ke atas sehingga Al-Ma'arij itu tempat naik. Berarti ini keyakinan Isra Mi'raj itu Tuhan itu zatnya di atas, berpisah dengan makhluknya. Alal arsis tawa. Nah, Isra Mi'raj nggak perlu Isra Mi'raj kalau Tuhan ada di mana-mana gitu ya. Jadi yang ada di mana-mana ini ada tafsirnya, apanya, bisa pertolongannya, penglihatannya, ilmunya itu memang ya dibersamakan sesuai dengan kehendaknya kepada siapa. Tapi kalau zatnya berpisah dengan makhluknya. Nanti akhirnya nggak Isra Mi'raj gini, Isra kemana-mana ya. Tidak Mi'raj tapi kemana-mana ya kan bingung diri kita. Jadi ahli sunnah itu kalau menetapkan luar biasa. 50 waktu. Jadi pas Isra Mi'raj Nabi diberikan perintah sholat 50 waktu. Coba jangan bayangkan sekarang yang 5 waktu saja berat atau berat. Bagi sebagian orang. Lah ini 50 waktu berarti sekitar setengah jam sekali ada adzan jamaah. Betul lah betul. Iya kan? 24 jam itu masih kali 2 48. Sik ngepur 2. Ya, ayo. Setengah jam sekali ada adzan. Berbekan nih.
Belum lagi iringannya adzan itu yang nopo dibaca. Ayo. Malah nggak berhenti 24 jam. Ya kita ini bersyukur kepada Allah menjadi 5 waktu. Jangan bersyukur. 5 itu sederhana, tapi betul-betul kita peruntukkan bagi Allah. Ngono kadang sinyang. Saya yakin ya, sekiranya mungkin, tapi nggak bakal terjadi. Yang Isra Mi'raj itu orang zaman sekarang paling sik dinyang ya. Mesti itu jamaah ya. Nabi minta dispensasi pada akhirnya jadi 5. Itu pun atas inisiatif Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu sudah ngepal umatnya Nabi Muhammad ya model begini nih ya. Model kita dan yang lainnya. Karena umat terdahulu Bani Israel zaman Nabi Musa saja berat, masih banyak pelanggaran, apalagi umat akhir zaman. Ada yang sholat jentat-jentit, ada yang sholat tolah-toleh, ada yang sholat jejak-jejakan sikil, macam-macam. Lo sudah dewasa lo. Ada yang sholat dijadikan meme, macam-macam. Yang sholat tulus dengan murni ini pun juga banyak. Ini yang harus diperbanyak. Lek pas kancane teko sik ya tak tinggal sholat diluk. Nah, kalau sudah ada kata-kata diluk berarti engko sak nyuk cepet. Ya. Padahal jagongnya lama. Ya. Bener atau bener ngeten. Sik ya tak sholat diluk, kok enggak ngejak sekalian ayo sholat barengan seperti itu ya. Cek padha suwine. Sumana qasat hatta juhilat khamsan, kemudian dikurangi sampai menjadi 5. Sumanudia, kemudian dipanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadil khamsin. Sesungguhnya ketetapan di sisiku tidak bisa diubah, dan untukmu sholat 5 waktu sama dengan 50. Jadi pahalanya itu 50. Mudah-mudahan subuh kita tadi kaya manfaat dunia maupun akhirat, termasuk ini perlu ya untuk dikampanyekan di mana-mana keagungan sholat subuh jemaah. Terlebih besok akhir pekan ini banyak absen para pemuda. Saya itu setiap akad hampir tidak pernah tidak untuk ke masjid pengajian. Itu kalau di prosentase antara arek enom masih ketemu neng dalan dengan yang sepuh-sepuh, itu yang ikut pengajian kok malah yang sepuh. Sing adan yang sepuh. Bahkan jagongan itu kalau ngopi yang sepuh. Yang muda kemana? Wallah alam ya. Mungkin belum pulang, mungkin ini ya. Jadi sholat ini masih perlu dipertegas dan perlu untuk kita familiarkan. Jadi di antara salah satu dawuhnya Nabi itu begini. Ini daya tarik atau destinasi besaran sholat subuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal lail, wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Kalau ada orang isya di jemaah nilainya setengah malam. Kalau ada orang subuh di jemaah semalam suntuk. Berarti semalam itu dapat 1,5 malam suntuk. Lah kalau Ramadan adalah hadis riwayat Imam Muslim. Wa man sholla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kalau ada orang tarawih bareng imam sampai tuntas, ditulis pula pahala semalam suntuk. Berarti selama 1 bulan itu sama dengan 75 malam. Ini kalau bulan Ramadan. Tapi karena pahala seperti ini belum tampak, atau nilai dari kebaikan atau ganjaran ini belum diketahui, masih sebatas menjadi tali ulur ya, keimanan. Kita yang iman tambah mantap, bagi mereka yang tidak, ya mungkin penggugur kewajiban, ada yang pantas-pantas, cek apa dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya hadis dari Thalhah bin Ubaidillah. Disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim pula. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an berkata, Ana Arabiyan ja'ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si. Dulu ada Arab Baduy atau pedalaman yang datang kepada Rasulullah dengan rambut yang tidak terisi sisir, acak-acakan, awut-awutan. Ya, rambutnya awut-awutan. Kemudian matur, Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat. Wahai Rasul, kabari saya apa yang diwajibkan oleh Allah dari salat ini. Maka Rasulullah bersabda, As-shalawatil khamsa illa an tatawwa syai'an. Salat 5 waktu kecuali bila kau tambah yang sunnah.
Maka jumhur ulama berpendapat sholat wajib itu 5 waktu. Tapi ada yang berpendapat ada yang wajib jatuh tempo selain 5 waktu. Contohnya sholat id, contohnya sholat tahiyatul masjid dan yang lain. Tapi tidak bisa diganggu gugat, yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Yang tadi itu khilaf-khilaf saja. Atau ikhtilaf silang pendapat di kalangan alim ulama. Berikutnya manzilatus sholat fiddin. Kedudukan atau keagungan sholat dalam Islam. Ini perlu disampaikan agar kita ini semakin mengagungkan, karena dengan orang kenal kemudian mengagungkan itu besar kemungkinan tergerak untuk mengamalkan. Ya. Tergerak untuk bisa mengamalkan. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Jadi Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 hal. Berarti ini disebut apa? Rukun. Ini hadis rukun Islam. Kita kenal semenjak TK rukun Islam ada berapa? 5. Walaupun ada sebagian orang raksi ini. Raksi itu lahirnya konyol. Harus 6 ustaz, lek gak sugih gak selalu ngaji. Ngokeh wong sugih ora budal kaji. Kurbane angel ya. Nyemplungi masjid mek 2000 duit abu-abu ya. Kan ada seperti itu. Jadi enggak harus kaya. Kalau memang ya, yang bersangkutan komitmen, Allah bakal mempermudahnya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini persaksian yang betul tulus, yakin tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah dengan konsekuensinya. Lek namung maca-maca ngoten niku tok ya guyon. Arab sunat maca, Arab rabi maca. Kemudian napa malih maca dan seterusnya. Maka harus betul-betul didalami, konsekuensinya dipikul. Ini kalimat syahadat yang tidak main-main. Orang sekarang gampang maca karena memang dianggapnya gampang. Orang dulu abot maca karena dia paham nanti ada hal-hal yang memang dengan itu akan menjadi aturan atau dilarangnya. Ya. Berat orang dulu itu mau bersahadat. Ya ini rezekinya orang jauh dari tanah suci sehingga nggak patek mampu bahasa Arab. Pokok syahadat dianggapnya Islam. Betul. Tapi konsekuensinya ini harus dijalankan. Maka ahlan wa sahlan yang baru masuk, tapi tetap yang sudah lama jangan sampai kemudian disalib yang baru masuk. Tapi yang baru masuk harus memperdalam karena PR-nya masih panjang. Dan untuk urusan mu'alaf itu memang harus dipercepat. Artinya kalau ada orang monggo segera, tapi dilihat dari banyak sisi. Termasuk beberapa kali kami mengislamkan ya, dengan melibatkan banyak pihak agar lebih bertanggung jawab, termasuk ada matre. Namun untuk keperluan tertentu saya tidak mau. Ini Ustaz Agung ya, selamat pagi siapa? Saya ini bukan Islam. Saya tolong ajari Islam, mau syahadat soalnya mau menikah. Oh ojo-ojo gengene tok ya, saya tidak mau. Iya. Nanti kalau ada apa-apa ikut disalahkan. Karena kita tidak tahu dan belum kenal. Ada beberapa kali terjadi. Soalnya katanya jenengan itu gampangan orangnya. Ngomong apa gampangan batin saya. Ngawur sama nih. Saya. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat 5 waktu. Ini wajib. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wal haji, berhaji. Yang kelima, wassaumi Ramadan, puasa. Dari 5 rukun ini, saudara sekalian, ulama membagi lagi ada arkanul asas, arkanul tamam. Rukun yang pokok adalah syahadat dan salat. Yang penyempurna 3. Artinya kalau ada orang enggak syahadat, enggak salat, ya bukan orang Islam. Nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau 3 tadi belum sampai pada kemampuan, maka ini masih bisa diganti, ditunda, atau ada sesuatu yang menjadi alternatif, atau bahkan kalau zakat menjadi objeknya, atau mustahik namanya. Tapi kalau nggak gelem syahadat, nggak gelem sholat, nggak bisa diwakilkan. Bahkan kalau tidak bisa sholat, apa istilahnya? Disolatkan, ya. Atau disolati. Maka di sini ada rukun asas, rukun tamam. Nanti nomor dereng nih. Jujur.
Satu yang jawab dereng nih. Ngantuk nomor dereng nih. Satu yang jujur. Sama kalau ngantuk nih. Tapi ngaji akan tetap lanjut. Berikutnya kita ngaji sampai ngantuknya hilang. Hukmu tarikiha. Hukum meninggalkan sholat. Dibawakan dalil yang banyak, tapi saya ringkaskan. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, ulama sepakat dia murtad atau keluar dari Islam. Namun orang yang tidak sholat dengan sebab ini ada silang pendapat. Jadi orang mengingkari sholat sehingga nggak mau sholat, maka ulama sepakat ini keluar dari Islam. Tapi kalau orang itu masih meyakini hukumnya sholat, wajib ya. Tapi dia tidak mau sholat, ini yang ulama khilaf. Ada sebagian kecil ulama berpendapat sudah kafir. Jumhur ulama berpendapat tidak, namun jatuh pada dosa yang sangat besar. Sehingga kita tidak boleh bermudahan pula. Kita tidak boleh bermudahan. Dan ini terus diperbincangkan oleh ulama. Kita tidak membicarakan itunya, tapi kita tepakkan diri kita. Kenapa kok tidak sholat kan seperti itu? Berikutnya alaman tajibu, bahasan terakhir pada pertemuan kali ini, sholat itu wajib bagi siapa saja. Ya. Yang pertama, tajibu ala kulli muslimin, orang Islam. Berarti kalau ada orang Islam sholat, keharusan. Kalau tidak sholat, dosa nomboten. Sehingga tidak ada salahnya. Loh kok gak sholat? Sama Islam apa wudu ini yang gak ada salahnya. Cuma jangan terlalu menohok ya. Pesan saya jangan terlalu menohok. Ya cuma kadang diselingi guyon. Sama Islam apa wudu gitu ya. Loh aku Islam yang ngawur. Loh wae sholat loh iki. Oh iya. Ya mungkin sejawat kita atau apa. Pokoknya kita kenal dan ini. Kalau bos jangan jamaah. Atau mungkin calon mertua di kono nih. Ya repot nanti ya. Jangan coba-coba. Yang kedua, baligin, sudah balik. Anak kecil sholatnya sah. Nilai kebaikannya untuk orang tua. Tapi kalau sudah besar harus sholat. Kalau nggak sholat dosa. Lah balik niki kapan? Balik ini banyak. Kalau laki-laki sudah dewasa dengan mimpi atau keluarnya mani, demikian pula perempuan dengan haid. Dengan berbagai macam tanda pada fisik juga muncul. Termasuk berngosen barang niku sudah wajib sholat. Ya, sudah balik. Termasuk jenggoten dan seterusnya. Ini diantaranya seperti itu. Yang ketiga, akilin, dalam keadaan waras. Ya, dalam keadaan waras. Artinya secara normal sehat ruhaninya. Atau tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan terbius, tidak dalam keadaan yang kesadarannya itu hilang. Ya, pingsan dan seterusnya. Maka mereka itu mengqadha atau mengganti sholat. Tapi kalau masih ada waktu, ya mengerjakan. Ya mengerjakan. Ini diantara ringkasan dalil yang menyebutkan sholat itu wajib bagi orang Islam yang sudah balik nan berakal. Saudara sekalian yang kami muliakan, kiranya sampai di sini dulu perbincangan kita. Insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan bahasan seputar waktu-waktu sholat. Dan hal-hal yang lain masih terkait sholat, bahkan akan kita pelajari terkait dengan syarat sah sholat. Mudah-mudahan sholat yang sudah kita kerjakan semakin berkualitas dan ajak, dan kelak kita termasuk di antara yang meraih husnul khotimah dan terhormat masuk surga min babi sholat. Amin ya mujib basyari. Terima kasih atas kesempatan dan semuanya yang telah diberikan serta dikorbankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasi kita semuanya. Dari kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mungkin ada yang ditanya atau disampaikan, saya persilahkan. Ya, silakan. Mau tanya ini tentang awal dan akhir haid. Kalau misalkan di awal itu kan belum tahu, tapi setelah selesai jima baru tahu kalau haid itu bagaimana. Terus yang kedua, haidnya sudah selesai, belum mandi tapi jima dulu. Iya. Barakallahu fiik.
Yang belum nikah jangan ini ya, boleh buka HP, boleh minum, boleh ini ya. Bahasan khusus disekat ya. Boleh minum ya, Ustaz? Boleh Pak. Soalnya fakta ini ya. Fakta ini. Ada orang kumpul tidak ngerti, setelah kumpul ternyata itu haid. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tidak membayar denda. Tapi sekalipun ada denda setengah dinar. Ya, nanti dicari kurs kalkulasinya itu seberapa untuk mereka yang berhak. Pendapat Syekh Abdul Azim, penulis kitab Al-Wajiz yang kita pelajari, membayar. Ya, membayar. Ya ini bentuk jaga-jaga. Toh juga nggak banyak nominalnya ya. Tapi kalau sering ini yang repotnya. Yang namanya hajat, orang itu kan punya kebutuhan biologis gitu. Yang mudah yang guyu-guyu terus ini ya. Nanti kalau saya diminta ngantarkan manten, awas ya. Gojlok di sana nanti. Yang kedua, ketika ada wanita atau istri kita haid tapi belum mandi namun sudah suci, itu bagaimana? Ya. Mandi lebih utama. Sebagaimana tadi ada ayat 222 surat Al-Baqarah. Mandi di situ akan lebih berpahala. Mandi nanti kemudian kumpul bisa mandi lagi. Ya. Kalau belum mandi kumpul, apakah mandinya 2 kali? Kumpul apa mandi dari suci haid dan mandi dirapel dengan setelah kumpul? Tidak juga ya. Tapi agar lebih berhati-hati mandi dulu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi anak muda nanti nggak ada demi banyu ya. Mantan-mantanannya itu seperti itu. Cuma jamaah kalau menikah itu kita siapkan kemungkinan yang kesekian ratus. Jadi bukan hanya untuk bersenang-senang, menikah itu siap soro. Mudah-mudahan bahagia seterusnya ya. Nanti pasangannya diberikan gambaran seperti itu. Nikah siap soro. Ya. Bahkan ada mubalik ya, kondang beliau. Istrinya itu diberikan pengarahan. Rabi mbak aku siap soro. Mantanannya orang bulan madu, orang plesir kemana dan seterusnya. Atau bahkan bulan dulur-dulur. Beliau berdakwah numpak bis. Mandi dan buah hajatnya di kali banyu mili. Ya. Kan ngeri juga ya. Ya seperti ini ternyata. Tapi subhanallah, Allah berikan berkah dan bahagia. Barakallahu fihim. Mudah-mudahan Allah memberkahi mereka. Masih ada yang disampaikan? Tidak ada ya saya kira. Pak Subri, tidak ada. Jangan tanya masalah taman bunga ya, ngaji enggak boleh. Beliau ini bukan hanya pangkas rambut tapi pangkas tanaman juga. Baik, kalau tidak ada kami ucapkan jazakumullah khairan. Mohon maaf ya, ngajinya alon-alon karena suaranya seperti ini. Kepedesan tadi malam saya itu. Mari kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita ke jalan yang lurus dan menerima apa yang benar yang kita bicarakan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.